Halo Cinecrip, balik lagi bareng gue Arya. Dan sekarang gue mau ngomongin film action terbaru yang tayang di bioskop ya. Tiada lain, tiada bukan adalah film yang sebenarnya udah ditunda-tunda juga sama 21, gak tahu kenapa. Judulnya adalah Monkey Man. Ini adalah film terbarunya Dev Patel, dan dia di sini bermain sekaligus menjadi sutradara, sekaligus produser, sekaligus penulis. Dev Patel kayaknya benar-benar pengen bikin sesuatu yang dia banget. Makanya gue penasaran apa sih yang pengen Dev Patel sodorkan gitu ya dengan film Monkey Man ini, yang harusnya tayang di Netflix loh film ini, tapi akhirnya nggak jadi karena dibeli sama Jordan Peele ya, biar bisa didistribusiin secara luas. Ceritanya juga ini simpel banget ya, kalau kalian sering nonton film action Hollywood atau John Wick lah. Ada seorang pria melakukan balas dendam gitu kan. Nah di sini seorang pria itu diperankan oleh Dev Patel, dan dia tuh namanya di sini nggak ada nama yang jelas ya, cuman dia mengaku dirinya Bobby. Itu kan nama palsu sebenarnya ya. Dan dia ini sedang mencari satu orang yang bertanggung jawab atas kematian ibunya, seorang polisi ya, polisi korup, standar banget lah India, polisi korup ya. Ya udah, si Dev Patel ini alias si Bobby ini berusaha melakukan apapun gitu untuk menginfiltrasi organisasi yang menaungi para polisi-polisi korup ini, yang ternyata bukan cuma si polisi korup doang, ada atasannya lagi, seorang guru spiritual yang di TV-TV kelihatannya kayak baik, bijaksana, tapi sebenarnya dia juga gitu dalang atas kematian ibunya. Udah sesimpel itu aja sih. Jadi ceritanya kalian gak usah mikir berat-berat nonton ini mah ya. Tapi itu yang pengen gue percaya awalnya, karena gue juga gak mau mikir berat-berat pas pengen nonton film ini. Ternyata pas nonton agak berbeda nih ya. Gila. Karena ternyata gue pikir ini adalah film action yang straight to the point ya. Langsung lah, Pak Big Book, siksa, hajar. Tapi ternyata treatment Dev Patel agak menarik di awal menurut gue ya. Karena dia kayaknya menahan dulu semua aksi-aksinya itu untuk bertutur, bercerita gitu tentang motif, tentang karakternya gitu kan di sini. Nah itu tuh diperlihatkan sama dia. Penceritaan di sini juga menariknya adalah Dev Patel memilih legenda Hanuman ya. Cerita Hanuman di sini tuh kayak paralel gitu sama cerita hidupnya dia gitu. Karena kan di sini intinya Hanuman itu murka gitu untuk melawan para dewa-dewa. Nah di sini sih Dev Patel ini kayak diibaratkan Hanuman. Di sini ya dia merepresentasikan kaum marginal gitu kan, yang emang hidupnya itu ya selalu ditekan gitu sama pihak-pihak yang lebih berkuasa gitu. Jadi ya ini sedikit kayak menggambarkan ketika rakyat kecil bisa melawan gitu. Nah dia tuh menggambarkan itu di film ini. Itu menarik sih. Dan ngomongin soal kaum marginal juga ya, kaum yang terpinggirkan, bukan cuma soal orang-orang yang miskin gitu kan, orang-orang yang memang tidak punya apa-apa. Di sini juga si Dev Patel ngebawa orang-orang yang terpinggirkan dari segi kepercayaan. Nah ini menarik nih. Ada yang namanya kaum hijrah ya. Mungkin kalau sekarang istilahnya kayak orang-orang transgender gitu kan, orang-orang queer gitu. Tapi di sini mereka seperti itu karena percaya dewanya memang seperti itu. Dewanya itu adalah setengah wanita, setengah pria. Itu menarik sih. Ya itu yang bikin gue kayak bisa juga, bisa gitu. Ceritanya tuh jadi lebih make sense buat gue gitu. Bukan cuman asal masukin isu-isu tapi kita nggak pernah ngerti gitu tujuannya apa gitu dimasukin isu-isu tersebut. Tapi kalau ngomongin actionnya gimana? Nah ini dia nih yang pasti banyak dibahas orang-orang gitu ya. Kalau ngomongin action di film ini ya oke, bener-bener fast pace gitu ya, bener-bener nggak awkward gitu, nggak kaku gitu, karena ya secara koreo pun raw banget gue lihat gitu. Jadi yang bener-bener berantemnya itu dirty banget, kotor banget. Jadi bukan yang kayak koreografi yang cantik banget kayak John Wick gitu. Kalau ini tuh bener-bener gila. Itu oke sih menurut gue, meskipun ya agak-agak ngingetin treatmentnya sama film-film Jason Bourne ya. Shaky cam-nya banyak banget di sini asli. Cuma kalau dibilang ini actionnya lebih impactful gitu dari John Wick ya nggak juga sih gitu. Menurut gue ya cukup aja sih di sini actionnya gitu. Yang bikin seru ya mungkin karena ya itu dia Dev Patel yang main gitu kan. Treatmentnya bener-bener kotor kayak tadi gue bilang, dan dipadu-padankan sama situasinya emang bener-bener juga chaos gitu. Kita tahu kan mereka di sini syutingnya di Indonesia ya semua, alias di Batam gitu. Jadi dia bisa nge-capture kayak kumuh-kumuhnya gitu. Bagus lah dia bikin set yang kayak ngeliatin kumuh-kumuhnya jalanan Indonesia, Asia, India ya kan, mirip-mirip gitu ya. Nah di sini bisa di-capture, digabungin sama sekuen-sekuen action yang bener-bener chaos gitu ya. Nanti ada kan adegan si Dev Patel ketembak terus jatuh ke kali. Nah itu bagus tuh shotnya. Karena diliatin kalinya tuh keruh anjir, kotor. Kalau di film-film Hollywood kan kalau ada jagoan ketembak terus jatuh ke air pasti nanti beauty shot dari bawah, bening kelihatan. Kalau ini enggak. Gue suka gitu gimana dia memanfaatkan latar, setting gitu dengan kondisi yang dialami karakter utamanya ketika harus berhadapan dengan musuh-musuhnya gitu. Itu gue suka sih. Maksudnya ya dari situ lumayan lah gitu, lumayan believable buat gue gitu. Ini emang orang gak bisa berantem dan chaos gitu. Tapi sayang menurut gue masalah film ini mungkin pas di tengah-tengah ya. Di tengah-tengah itu emang kayak agak draggy menurut gue ya. Karena Dev Patel ini gue akuin dia itu ambisius banget di sini tuh. Dia kayak berkali-kali menekankan rasa trauma
si karakternya lewat visual yang dia tampilin gitu kan, dan itu tuh kayak terus di-push gitu sama dia. Cuman menurut gue porsinya kayak kebanyakan, karena sebenarnya kita udah tahu nih motifnya udah cukup kuat gitu, balas dendam itu kenapa gitu, semuanya sebenarnya udah tergambar di babak 1 gitu. Nah, menuju klimaks itu kayak bagian yang menurut gue agak dipanjang-panjangin asli. Jadi kayak sebenarnya film ini nggak usah 2 jam cuy, asli. Kayaknya 90 atau 100 menit itu bisa kelar. Somehow si Dev Patel ini malah manjangin bagian situ gitu, bagian dia recover sampai akhirnya dia berlatih, yang justru malah bikin banyak pertanyaan gitu kan. Karena ya balik lagi, di sini si Bobby itu lawannya adalah para polisi, para orang-orang yang udah berpengalaman, sementara dia hanya cukup dengan latihan mukulin beras gitu ya. Terus dia besoknya bisa ngelibas semuanya, itu tuh kayak ya gimana ya, menurut gue kayak terlalu jauh aja gitu ya, meskipun gue ngerti lah spiritnya gitu ya, semangatnya gitu. Bahkan kalau nggak salah ada salah satu karakter yang jadi temennya itu, yang pas dia kerja di restoran underground itu kan, gue lupa siapa namanya, Tito ya namanya, ya itulah pokoknya, yang sebenarnya dia nggak ada sangkut pautnya kok sama si karakter Bobby ini gitu ya, cuman entah kenapa nanti di tengah-tengah dia jadi ikutan gitu sama si karakter Bobby, ikut terlibat, padahal sebenarnya nggak usah juga, nggak apa-apa, hanya untuk demi adegan kebut-kebutan pakai bajai super anjir. Ya itu tuh kata gue kayak panjang-panjangin asli. Kalau karakter yang cewek yang akhirnya ngebantuin dia sih gue masih nggak masalah ya, itu kayak masih masuk aja gitu. Tapi karakter temennya ini kadang bikin gue haheho juga pas nonton, ngapain anjing lu ikutan lagi naik bajai itu, padahal dia tahu gitu kalau si Bobby ini tuh udah ngebunuhin banyak orang gitu di atas. Dan menuju klimaks sebenarnya mulai oke lagi, tensinya mulai naik lagi. Cuman balik lagi ketika si Bobby ini harus berhadapan dengan Baba Sakti gitu ya, seorang guru spiritual yang emang jadi mastermind buat semuanya, gue kayak ngerasa meaningless aja sih. Itu lebih ke kayak simbolis aja kali ya buat dia. Dan Baba Sakti itu kan ibaratnya dewa, didewakan orang, sementara dia adalah Hanuman gitu yang dihukum dewa. Itu kan kayak lebih simbolis. Tapi kan secara logik mereka itu jauh anjing skillnya, maksudnya masih lebih seimbang, ya nggak seimbang juga, masih lebih make believe si Dev Patel ngelawan si polisi korup ini, siapa Rana itu kan. Kalau ngelawan si Baba Sakti mah apaan gitu ya. Jadi kayak ya pengen dibikin lebih ini aja, lebih sejalan, lebih paralel dengan legenda Hanuman yang dia bawa dari awal gitu. Ya nggak apa-apa sih, balik lagi ya, itu kan emang konsep filmnya pengen seperti itu. Tapi ya karena ini debutan ya udahlah ya, nggak apa-apa lah. Mungkin next time-nya Dev Patel bisa lebih baik lagi gitu ya. Tapi ya untuk debutan sih not bad. Not bad itu lebih karena kebantu Dev Patel mau ngasih sesuatu yang berbeda lewat penceritaan dan juga melibatkan kultur-kultur India yang belum kita tahu gitu. Nah itu yang bikin menurut gue, bagi gue terutama gitu, agak sedikit beda gitu dari film action lain. Tapi sisanya menurut gue masih banyak PR yang harus dibenerin sih gitu. Kalau emang serius mau bikin film action, kalau mau gue kasih skor ya 7 lah dari 10. Not bad Pak Dev. Kita tunggu saja apakah Dev Patel tidak akan kapok untuk bikin film lagi. Ya udah, kalau kalian udah nonton, komen menurut kalian gimana film ini, apakah kalian suka atau kalian juga ngerasain sesuatu yang kayaknya kurang pas nih, kurang enak. Silakan komen aja di bawah. Dan kalau kalian udah nonton, silakan isi skor dan review singkatnya ya di skorfilm.com, karena di situ kalian juga bisa lihat review dan skor dari orang-orang lain yang nonton film-film sama seperti kalian. Siapa tahu bisa bertukar pikiran, siapa tahu bisa mendapat jodoh. Oke, kalau kayak gitu, seperti biasa jangan lupa untuk like, share, subscribe Cinekrip. Kalian bisa follow juga media sosial Cinekrip. Kalian bisa join membership Cinekrip. Thank you banget yang udah join ya sampai detik ini. Oke, sampai ketemu lagi di episode-episode selanjutnya. Bye-bye.